Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Peraturan tidak tertulis dalam pernikahan. Ya terima kasih yang baru bergabung sama kita. Ini seru banget pembahasan kita ya. Namun sebelumnya kita mau lihat dulu di cuplikan viral. Suami mancing. Apa Bu? Mancing ya. Kenapa sih emang gak boleh ya? Di dapur karena dilarang keluar rumah mancingnya di dapur. Kita lihat dulu yuk. Iya begitu itu. Bang Ali. Kenapa? Aku pulang dulu ya. Kenapa? Soalnya kalau suami aku di rumah itu suka gitu tuh. Mau kemana pulang? Ulang dulu. Ya. Iya Bang Ali, kita khawatir juga kan. Kasihan. Iya acara belum Iya kelar nih. itu kan suami Iya. banyak aja ya alasannya ya. Acara masih panjang. Banyak aja alasannya jadi orang itu terkait. itu mancing Iya, Bang Ali. Ya, tadi dulu jangan pulang dulu. Bu, Iya. saya mau tanya, Iya. ibu punya hobi? Punya. Hobinya apa? Belanja. Ya itu. Mancing juga jangan nih. Mancing keributan ngobrol ibu-ibu. sama teman-teman. Nah. Suka belanja, ngobrol sama Belanja. teman-teman. Nah. Berarti kasihlah kesempatan suami juga menyalurkan hobinya. Enak Jangan ditekan. Kali-kali. Waduh. Iya, ini Ibu kadang-kadang gimana egois sih? ya. Udah ada peraturan tidak tertulis masalah rumah tangga, Iya. masalah hobi dan sebagainya. Iya. Mau tahu? Iya. Mau dong. Kita Dengan bahas ibu lagi siapa? dulu. Dengan Ibu Heti. Ibu Heti. Ibu no. Iya, Iya. jangan pulang ya di situ dulu ya. Acara masih panjang. Ayo duduk. Aduh, pulang barengan selesai nih kita ya, kagak ada lagi yang mau ngebahas. Baik, kita langsung minta ilmunya nih ya. Ustazah Lulung langsung dah. Aneh. Iya, Ya Allah. ya. Ini gara-gara ibu-ibu nih pengen pulang. Kita emaknya jadinya dipanggil. Ini kalau misalnya ngomongin masalah hobi. Hobi. Kadang-kadang sebelum nikah kan laki-laki punya hobi. That's right. Nah boleh gak sih kita bikin peraturan nih hobi dihilangin apa dilanjutin apa mesti gak usah tertulis udah paham aja bahwa ini hobi gak boleh dilakukan lagi setelah nikah. Silakan. Bagaimanakah? Nah, tuh kan. Mohon izin Ustadz, guru-guru Iya. kami serta bunda-bunda soleha. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita ngomongin sebelum nikah, pasangan kita punya hobi. Mungkin kayak tadi mancing, mungkin nonton bola, mungkin yang namanya main kemana, apa moge, motor gede, ya kan Bun? Ya. Pemirsa? Baik. Oh jemaah. Baik. Alhamdulillah. Kenapa jadi pemirsa? Harusnya kan Iya. jemaah ya. Jadi kalau zaman sekarang ada orang sudah menikah seperti itu gimana nih? Sebenarnya sih kalau kita ngomongin pernikahan 70% itu adalah komunikasi. Cinta itu cuma 30%. Nah karena apa? Karena kalau kita yang namanya kurang komunikasi, salah paham. Kalau suami punya hobi tergantung hobinya apa. Kalau hobinya dapat menghabiskan yang namanya waktunya panjang di luar rumah. Sampai melupakan hak istrinya. Ya kan kewajiban sebagai suami dia lupa. Kita sebagai istri ngingetin. Karena apa? Fabima rahmati minallah lintalahum. Karena kita punya yang namanya rasa kasih sayang dari Allah pada diri kita sebagai seorang istri. Maka berlakulah lemah lembut. Artinya apa? Kasih tahu dengan baik-baik. Bang boleh. Boleh yang namanya punya hobi apaan aja boleh. Masa kita larang? Kita juga hobinya juga banyak. Ibu-ibu kan hobinya nongki-nongki. Iya. Ibu-ibu kan hobinya bergibah. Hah kok gibah? Ingat gibahnya Umi mah bagus. Gibah gerakan ibu-ibu berbagi hikmah. Masya Allah. Ada arisan. Ya. Ada baksos ya kan. Bakti sosial. Nah suami boleh. Yang penting satu. Dengan kita ngasih tahu dengan yang namanya lemah lembut. Karena apa? Komunikasi. Ya kan? Ketika kita punya masalah, wasawirhum fil amri. Bermusyawarah dalam satu perkara. Bang ingat, dalam 1 bulan hobi abang cuma 2 kali. Karena saya juga hobinya cuma 2 kali. Kalau saya 3 kali, boleh abang 3 kali. Nah anak-anak bagaimana? Bagi tugas lagi. Bagaimana kita lihat surat Luqman. Ketika seorang ayah memberikan yang namanya wejangan kepada anaknya. Berarti yang namanya ngasih wejangan gak cuma ibu. Gak cuma madrasatul ula bukan cuma ibu. Tapi bapak juga sama-sama. Ke anak sama-sama. Ke hobi bareng-bareng. Jadi rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, ya jangan kau sekutukan Allah, wahai anakku, kerjakan sholat, wahai anakku. Berarti bapak juga berperan. Bahkan bila perlu kalau hobinya nih ke masjid, ajak anaknya. Hobinya ngaji, ajak anaknya. Hobinya mancing, ajak anaknya. Kalau emang waktunya memungkinkan. Tapi juga ibu jangan pakai ikut-ikutan, kagak diajak ngikut. Kagak diundang datang, masa mancing ikutan? Ini ada ibu-ibu nih nggak diajak nyusul. Waduh, bagaimana tuh? Iya bener ya, nggak semuanya harus diintilin juga ya. Saya juga punya hobi. Apa itu? Ngadu cupang saya. Oh
ngecup. Gak boleh. Ya Allah. Tepuk Boleh tangan nggak dulu sih? ya, ya Allah. Makasih Bang Ali. Hobinya jangan ditahan, tapi mungkin dikurangin, ya dikasih pemahaman ya. Nanti kalau nggak berontak tuh laki ya. Baik, Gina kita langsung masuk nih ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Sebelah kiri, sebelah kanan guru. Kalau tadi kan sudah sebelah kiri, Ah, ah. supaya adil saya pilih sebelah kanan. Oke, Mana boleh, baiknya? Guru. Saya mau, coba Ustaz bertanya. Kami menjawab. Itu yang di atas seru, Iya. tapi susah kayaknya. Ah, ah. Bagaimana kalau Bapak aja? Iya ilah deket deh bener ya. Lah, iya. Silakan Bapak berdiri Pak. Apakah Bapak bawa istri? Enggak, Enggak. Di mana istrinya? di rumah. Oh iya, rumah. coba sapa istrinya di rumah. Halo istriku sayang, Iya iya. Dengan Bapak siapa? Bapak Robi. Bapak Bapak Robi, Robi. Robi, Papa Robi dari Majelis Taklim. Al Istiqomah. Oke, Subang, Sumedang. 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 Makanya langsung sebutin juga. Iya, Iya. Sumedang. Iya Sumedang. Bapak saya mau nanya Pak Robi. Pak Robi pernah marah nggak sama istri? Pernah. Sampai kapan? Ya. Berapa lama? Paling juga setengah hari lah baikan lagi. Oh gitu. Marahnya kenapa sih? Ya biasalah. Tahu nggak? Ternyata kalau suami marah sama istri itu dilaknat oleh malaikat. Ya Allah, ya Allah. Makanya saya tidak pernah marah sama istri. Oh. Ya, Iya ya. Siap. Ya emang. bagaimana mau marah udah nggak ada. Ini yang gak ada. Baik guru silakan. Kepada semuanya, dengarkan wahai pasangan suami istri, jangan tidur dalam keadaan marah. Susah tidurnya. Bener. Apalagi lagi dimarahin oleh suami atau marah sama istri. Sebaiknya sudah saling bermaafan sebelum tidur. Karena bisa jadi peraturan tak tertulis akan mendapatkan dosa ataupun pelanggaran. Apa itu? Mendapatkan laknat. Maka sebaiknya istri minta maaf sama suami. Besok aja deh. Yakin bangun. Yakin masih hidup. Itu pertanyaannya. Mau tidak marahan? Mau tidak marahan? Mau. Mau tidak marahan? Mau. Curi ridho suami. Nah. Ridho suami. Karena mohon izin, perempuan akan masuk surga di pintu mana saja jikalau diridhoi oleh suami. Amin. Mengertilah akan pasangan karena suami itu bukan malaikat. Wahai istri yang ada lagi nonton di rumah, pahamilah suami karena suamimu bukan malaikat. Untung bukan malaikat. Seandainya malaikat ternyata malaikat maut gimana? Jamaah. Baik. Dan wahai suami, sadarilah, pahamilah istrimu karena istri bukan bidadari. Bidadari bukan bidadari, pasti ada kesalahan, ada kehilapan. Maka ridho yang paling utama. Setelah ridho, mohon izin, bukan hanya ridhonya, ketahuilah, pahami manusia biasa, tidak luput dari salah dan lupa. Dan ingat, bersyukurlah atas segala keadaan dari pasangan. Karena kenapa? Ada orang tidak punya pasangan. Ada orang udah meninggal pasangannya. Saya lah. Iya, iya. Iya. Dan penuhilah haknya masing-masing. Jangan sampai kita jadi zolim. Kalau suami zolim kepada istri. Kalau istri durhaka sama suami. Kalau suami yang tidak peduli namanya ad-dayus. Kalau istri yang pembangkang namanya nuzuz. Jadi kunci segalanya, meskipun tidak ada peraturan, sebaiknya suami harus sabar terhadap istri dan istri harus taat kepada suami. Nikmat kalau gitu guru ya. Nikmat, jadi saling memaafkan. Iya. Kalau saya dulu tidak mau tidur kalau tidak berpegangan tangan sama istri. Oh. Saya itu kalau tidur pegangan tangan sama istri saya. Iya, ya Allah. Nah Romantis. sekarang Tahu guru. nggak kenapa bisa? Iya. Karena 4 anak saya tidurnya di tengah. Susah ya. Kalau saya tidak pegang jatuh saya Jatuh. dari ranjang. Kelinding. Tepuk tangan dulu yuk. Ya Allah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan semua bisa memperbaiki bagaimanapun keadaan rumah tangganya ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Yang ini nih.
Masya Allah. Iya, silakan Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nung Meti Amanah dari Majelis Taklim Al Istiqomah Pasai Sumedang. Tepuk tangan dulu yuk. Yuk. Tanya dong Ustadz. Iya boleh. Saya mau bertanya pada Ustadz Apip. Iya. Alhamdulillah, mangga silakan. Ya. Seorang suami, apakah benar harus menjaga lisannya terhadap istrinya? Apakah itu merupakan peraturan yang tidak tertulis yang harus ditaati oleh suami? Sekian Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi Suruh wabarakatuh. jaga lisannya ya. Iya, tutur katanya. Saya mau nanya balik, yang banyak kan omong suami apa istri? Iya. Istri Ustadz. Iya. Ada juga suami banyak bicaranya, karena suaminya cerewet kayak saya. Baik, silakan Mohon Guru. izin guru-guruku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, alhamdulillah binikmatillah hari ini kita saling terbuka hari ini dengan judul yang sangat luar biasa. Semoga setelah ini kita semua kembali menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Ya Allah, alamin. amin. Salah satu kecelakaan terbesar manusia adalah dengan tidak menjaga lisannya. Sebuah pepatah Arab mengatakan waqad yurja lijarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarohal lisan. Kalau pedang lukai tubuh ada obat yang hendak dicari. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana hendak obat dicari? Jagalah lisanmu, bagaimanapun lawan bicara kita tidak tahu sejauh mana hatinya memendam perasaan sakitnya dari pembicaraan yang kita keluarkan. Banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwa hampir kesalahan manusia terjadi karena lisannya. Sampai Rasulullah SAW katakan surga itu kangen, surga itu rindu dengan orang yang diantaranya hafizul lisan, yang menjaga lisannya. Dan lisan ini sangat berpengaruh. Dalam sebuah ilmu parenting ibu-ibu sekalian, ketika seorang ibu diam, itu rumah seperti angker, betul nggak? Anak nanya, ibunya diam. Suami nanya, ibunya diam. Yang bontot nanya, ibunya diam. Pasti rumah tangga itu mencekam. Abah, kenapa mama? Bah, kenapa mama? Tapi kalau suami diam, hampir rumah tangga tidak terlalu mencekam. Artinya sangat berpengaruh seorang istri. Cukup diamnya seorang istri, mereka saling bertanya. Karena ternyata 5 pertanyaan untuk ibu, 1 pertanyaan untuk bapak. Mah, bukuku di mana? Mah, seragamku di mana? Mah, iniku di mana? Iniku. Tapi untuk seorang ayah cuma 1 pertanyaan. Pak, mama mana? Betul nggak? Artinya yang lebih harus menjaga lisannya barangkali dalam hal ini adalah tentunya wanita. Nah. Kenapa? Nah itu tadi karena memang khawatir kalau ia dengan perangainya yang temperamen kemudian keluar kata-kata, nah ini menyakiti hati seorang suami. Jadi baik dari suami menjaga lisannya, dari istri menjaga lisannya. Kita tarik kembali bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa panggilan beliau kepada istrinya? 1, ya Humairah, wahai yang kemerah-merah, bukan soal naon eta ini blast on ya. Bukan soal itu tapi cara memujinya Rasulullah. Tadi ayah dari Sumedang ketika menyapa, halo mama, subhanallah. Saya melihat dari raut wajahnya ikhlas sekali. Halo mama, suami seperti ini 3 hari gak makan insya Allah aman. Artinya apa? Memang lidah ini tumbuh dari dalam hati. Hati yang kotor akan keluar akhirnya kata-kata yang kotor. Hati yang bersih akan keluar kata-kata yang bersih. Al-aniya bima fihi yanbah. Setiap cawan itu akan mengeluarkan isinya. Maka kita lihat bagaimanapun penjagaan lidah dimulai dari ketakwaan. Penjagaan lidah dimulai dari kesolehan hati. Maka kalau hatinya baik, maka yang keluar akan kebaikan. Insya Allah. Mulailah dari yang kecil Bang Ali. Mulailah memuji istri, Iya. makanannya dipuji gitu. Agar istri merasa dihormati. Yes. Mama ini kok kangkung ijo banget kalau Kang yang masak. Emang begitu Jadi, bentukannya. begitu ceritanya. Baik, terima kasih Guru, tepuk tangan dulu.
Ya Allah, nikmat ya, dapat ilmu baru ya. Kita jaga lisan kita. Kalau mau dimuliakan harus bisa memuliakan, Masya Allah ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Sini nih. Iya Ibu, Masya Allah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Popong Yuliawati Iya. dari Majelis Taklim? Taklim Heeh. Al Istiqomah Heeh. Paseh Sumedang. Sumedang. Lihat Iya. ke sana Bu Popong. Iya. Ayo ngomongnya ke sana. Iya. Iya. Tepuk tangan dulu. Iya. Saya ingin bertanya. Ya silakan. Saya ingin bertanya Mm-mm. kepada Ustazah Lulung. Ustazah Lulung, bukan guru pindah dulu. Apa sih? Iya. Ya, mangga. Apakah aib suami Heeh. istri itu harus bilang kepada mertua? Nah, ini dia nih. Karena apa? Heeh. Banyak yang suka mengadu Mm-mm. masalah ya rumah tangga yang tidak perlu tahu orang tua, Iya. tetapi mereka mengadunya di belakang salah satu pihak baik laki maupun perempuan tua. Wah. Jadi mengadunya itu selalu di belakang. Iya. Ini boleh nggak begitu ya? Iya. Oh iya. Boleh oke. nggak ya gitu Bu ya? Ah. Boleh Bu? Ibu udah punya Iya, mantu. ntar dijawab ya. Iya. Iya, salam dulu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Jadi tertulis nih harus dibuat nih. Kalau misalnya Boleh begini-begini, nggak udah langsung gitu? jangan belakang gitu dong. Nah, Oh. gimana Ustazah silakan. Insya Allah. Permisi Bunda udah punya mantu tapi? Udah. Alhamdulillah. Gimana suka ngadu nggak? Kadang-kadang. Mari kalau gitu. Mohon izin Ustaz serta jamaah Alhamdulillah. Dalam rumah tangga memang hanya kita berdua sebagai suami istri yang bisa menjaga yang namanya keutuhan rumah tangga, aib rumah tangga. Baik-baiknya juga kita tutupin aja. Cukup kalau yang jelek kita minta kepada Allah, yang baik-baik kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bikin keluarga kita sakinah. Amin. Masalahnya gimana kalau kadang disuruh tutupin aib pasangan kita. Suami tutupin aib istri tutupin aib suami. Tapi kadang-kadang ketika ada masalah ya, kita ngadu sama mertua. Tergantung masalahnya. Kalau masalah sudah urgent banget dan perlu nasihat dari orang tua, boleh kita ngomong. Ya, karena apa? Karena namanya orang tua itu lebih banyak ilmunya dalam rumah tangga. Lebih banyak pengalamannya. Yang penting mertuanya jangan jadi kompor. Karena apa? Kadang-kadang suami istri berantem nih pagi-pagi, salah paham. Sore udah baikan. Ya kan? Pagi-pagi. Nah kita udah baikan sama pasangan kita, mertua atau orang tua kita udah kesel sama mantu. Dasar nih ya. Nah maka yang pertama, boleh kita mungkin yang namanya ngobrol tapi bukan mengadu, tapi sharing. Mama gimana nih? Papa gimana nih anaknya? Atau gimana nih? Nah ini boleh. Karena apa? Jika ada si koko bainahuma, yaitu ada yang namanya pertentangan dalam rumah tangga, maka kita boleh ngomong sama hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Boleh ngomong sama keluarga dari laki maupun dari perempuan. Kan kita nikah adalah sekeluarga, bukan berduaan doang. Mak dia, mak kita, mak dia. Begitu. Jadi mudah-mudahan dengan yang namanya niatnya bukan ngadu. Tuh 2, 3. Ngadu. Bukan tapi ceritaan, sharing, bagi. Kenapa? Balik lagi rumah tangga tuh ngobrol. Bahkan ngobrol sama orang tua adalah anjuran dari dalam Al-Quran. Kenapa? Wahai orang tuaku, engkaulah ya yang lebih mengerti tentang rumah tangga. Jadi bukan aib. Lah orang namanya kita juga sama pasangan. Fa'in karih tumuhuna. Kalau kamu ada yang tidak kamu sukai dari pasanganmu. Mungkin cerewetnya, mungkin pengambekannya. Atau kita ke suami mungkin ada kekurangannya. Maka asa ayah jaloloh fihi khairan kasiro. Allah jadikan di balik kekurangan itu adalah kebaikan yang banyak. Jadi mudah-mudahan antara aib dengan kekurangan dibedakan. Kira-kira begitu. Banyak Iya. kita kurangnya. Walaupun suami juga banyak kurangnya. Jadi Iya. jangan terlalu banyak ngadu juga. Sebenarnya ngomong sama orang tua ada baiknya sih ya. Ada baiknya. Tapi orang tuanya bener jangan sampai akhirnya kemakan atau mungkin ngasih Kemakan. masukan yang baik ya. Nah itu masih masukan yang baik kan pengalaman ilmunya insya Allah lebih banyak. Iya benar. Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu. Barokallah. Iya terima Mohon kasih izin. Ustazah. Baik, Masya Allah. kita lanjut lagi ya. Siapa lagi yang mau nanya? Nah. Ini seru nih masalah keluarga nih emang ya. Nggak ada putus-putus. Oh iya, sebelah sini.
Aduh, boleh berdiri Umi? Iya silakan. Salam dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kokom Komariah dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Paseh, Sumedang. Sumedang, tepuk tangan dulu. Mau nanya sama Ustadz siapa? Saya mau bertanya sama Pak Ustadz Apip. Apip. Oh iya, alhamdulillah. Sudah 2 kali Apip. Iya, harusnya sudah, pakai P, Apip. Pakai Pak harusnya ya. Ya pertanyaannya? Bagaimana bisa Bisa. Bagaimana bisa sang suami memberi suami yang baik, kalau mendidik anak, merawat anak. Jadi bilangin ke suami ngerawat anak kita berdua, Iya. beri pendidikan kita berdua gitu. Iya, itu. Bilangin ke suaminya. Iya, Iya, gitu. ini ngomongnya takut kayak pengalaman pribadi nih ya. Takut dilihat Kalau sama- misalnya suami saya nonton bagaimana? Jangan- Tadi jangan takut saya bilang sama- Apip. Jangan sama istri saja Pak Ustadz. Baik. Oh. Insya Allah ya. Baik, guru mungkin boleh sedikit diulang lagi guru biar penonton di rumah tahu pertanyaannya konsepnya ya. Jadi ibu bertanya, apakah kalau merawat anak itu tugas ibu aja? Gitu ya? Kalaupun tugas suami gimana cara memberitahunya? Benar maunya gitu? Iya, Oke, salam dulu Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan guru ilmunya guru. Masya Allah. Ya. Lempengan Assalamualaikum Pak Ustadz pakai fa Ustadz. Alhamdulillah binikmatillah, izin guru-guruku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memberitahu suami bahwa kewajiban merawat anak bukan hanya kepada seorang ibu. 1, tentu suaminya harus mengetahui ilmu. Minta kepada suami kita untuk datang ke majelis-majelis ta'lim di waktu senggang. Agar mungkin ibu tidak bisa kasih tahu suami, paling tidak ada kiai, ada ulama, ada asatis yang akan mendorong suaminya bahwa kewajiban merawat anak, mendidik anak bukan hanya ibunya. Betul tadi Ustaz Zalul mengatakan madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama seorang anak. Pilar bangsa ini adalah dari seorang ibu. Tapi kemudian bukan berarti melepaskan tanggung jawabnya seorang suami. Seorang suami yang bekerja dari hari Senin, katakan sampai hari Jumat. Kan ada waktu Sabtu dan Minggu. Ustadz, saya tidak bisa mengajarkan anak, ajak anak kita dan kita untuk mengaji kepada seorang yang soleh, seorang yang berilmu. Ajak mereka ke majelis ta'lim. Kita siapkan waktunya. Jangan ke majelis ta'lim kalau punya waktu. Kita yang menyiapkan waktunya. Agar apa? Agar anak berkumpul dengan orang soleh terdidik. Karena itu adalah kewajiban seorang suami. Tadi disebutkan di dalam surah Luqman. Bagaimana Luqman berpesan kepada anak-anaknya. Memang waktu yang terbatas itu. Dari Senin sampai Jumat bekerja. Bahkan ada yang full di dalam bekerjanya. Senin, Selasa sampai hari Minggu. Kapan saya berbagi waktu dengan anak? Maka ada beberapa barangkali penelitian para ulama. Ternyata kalau anak mau tidur, Anda tidak punya waktu mendidiknya, maka siapkan waktu 5 menit saja. Untuk enggak sampai 5 menit, 2 menit apa? Ketika anakmu tidur, bacakan ayat-ayat maksurat. Dari hatimu yang paling dalam, karena mohon maaf, nak, ayah sibuk. Tapi ayah titipkan kau kepada Allah, bacakan. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan ayatul kursi. Usap badannya dengan ayat-ayat tersebut. Agar apa? Agar menstimulasi organnya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah dengan keterbatasan waktu kita. Tadi apa surahnya? Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Ayatul Kursi. Dan bacanya jangan kenceng-kenceng. Bangun Bangun tuh bocah. Qul a'udzu birabbil falaq. Bangun tuh Tapi itu bocah. romantis banget guru. Iya sebab Iya. barangkali waktunya Allah. terbatas. Ia harus merawat anaknya. Maka di dalam tidurnya, orang yang di dalam tidurnya itu masih mendapatkan ilham dari Allah. Saat itulah barangkali stimulasi kita kepada seorang anak. Insya Allah. Masya Allah. Seorang ayah mendoakan seorang Pada anak. saat tidur ya, jadi berkah ya. Baik, terima kasih guru. Tepuk tangan dulu. Kita masih akan bahas lebih jauh lagi. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah.